Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik Ibu. Apakah hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Menyenangkan karena Karena tadi lebih dari Bapak Mama. ada yang dapat jajan lebih. Dapat hadiah. Bermain dengan teman-teman. Oh, ada yang ulang tahun. Saya ada ini tadi Bu ada kemarin tapi kalau saya ada telepon dari jalan saya senada waktu Rezeki domplok anak soleh ya. Iya Ibu. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk sekian adik-adik karena sudah hadir bersama Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin doa. Saya Ibu. Baik, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik adik Ayu, terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Oh iya, sebelumnya Ibu pernah bertemu dengan adik-adik ya? Ya Ibu. Sudah pernah. Coba adik-adik ingat, kita bertemu pertama kali itu di hari apa dan kapan itu terjadi? Hari Selasa kalau tidak salah Bu. Hari Selasa. Bulan lalu Ibu. Bulan lalu ya? Ya Bu. Ya. Kalau saya hari Sabtu Ibu di pasar. Oh iya, saya bertemu dia pas kebetulan waktu itu juga Ibu sedang berbelanja ke pasar, jadi kebetulan Ibu bertemu. Kalau saya Ibu di kantor Ibu. Dalam hari ini Maksudnya dalam yang Ibu maksudkan di sini adalah untuk kegiatan kelompok seperti ini kita kan sudah pernah bertemu di Oh, ada yang belum pernah? Sudah Bu, sudah bulan kemarin. Oh ya, bulan kemarin ya kalau Ibu tidak salah ingat. Oke adik-adik, jadi Ibu perlu memperkenalkan diri lagi atau bagaimana? Oke. Baik, karena adik-adik sudah meminta Ibu untuk memperkenalkan diri kembali, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Meti. Ibu sudah mengabdi di sini selama 3 tahun sebagai guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya persilakan kepada adik laki-laki Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik Ibu, nama saya Cinta Ibu. Oke. Saya Ayu Ibu. Lalu saya Alulin Ibu. Nama saya Riti Ibu. Saya Jenny Ibu. Saya Dorti. Nama saya Reti Ibu. Baik, terima kasih adik-adik atas perkenalan singkatnya. Nah, hari ini adik-adik tahu tidak kenapa kita berkumpul di ruangan ini? Tidak tahu Ibu. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti bimbingan dengan Ibu sudah lupa ya. Biasanya kalau misalnya kita berkumpul seperti ini, pasti kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, hari ini Ibu akan melakukan kembali bimbingan kelompok dengan topik bertutur kata yang sopan. Oke adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya kita akan selalu menggunakan bahasa yang sopan, yang santun dengan sesama kita. Nah, dari topik yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa sih yang adik-adik ketahui? Apa sih yang adik-adik ketahui tentang bertutur kata yang sopan? Satu-satu ya. Ya Bu. Misalnya bisa sopan dengan orang yang tua. Oke, lanjut. Tidak mengucapkan kata-kata kasar. Oke, lanjut. Tidak ada. Lanjut. Tidak maki Ibu. Lagi, oke. Tidak menentang orang kita dengan kata kasar. Adik terakhir. Oke. Jawaban adik-adik semuanya benar ya. Di sini Ibu akan melengkapi jawaban dari adik-adik. Nah, maksud dari bertutur kata yang sopan itu adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, terus halus, serta menghargai dan menghormati lawan bicara yang sedang berada dengan kita, dan dengan orang yang lebih tua, seumuran ataupun yang umurnya itu ada di bawah kita. Oke, apakah sejauh ini apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Lanjut yang kedua, kita akan membahas tentang contoh dari bertutur kata yang sopan. Nah, adik-adik di sini tentunya sudah sering kali ya mengucapkan kata-kata yang sopan pastinya. Kira-kira kalau menurut adik-adik apa saja sih contoh dari bertutur kata yang sopan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Bu. Oke, dari yang pertama, terima kasih. Oke. Minta maaf. Oke. Permisi. Oke. Ucapkan salam. Oke. Minta tolong saat minta bantuan orang lain. Oke, lanjut tadi. Tadi. Oke. Di sini jawaban adik-adik semuanya benar ya. Di sini Ibu akan melengkapi. Misalnya contoh dari bertutur kata yang sopan ya, membiasakan diri untuk menggunakan kata tolong,
maaf, dan terima kasih. Oke, yang kedua berbicara menggunakan bahasa yang Sopan. Yang ketiga tidak menggunakan bahasa yang kotor dan menyinggung perasaan orang lain. Dan yang keempat menghargai pembicaraan dari orang lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya bertutur kata yang sopan. Nah, dari kata pentingnya bertutur kata yang sopan, dari adik-adik sendiri, penting tidak sih kita bertutur kata yang sopan dengan Sangat sesama? penting. Oke, alasannya karena Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain dulu. oke, menjaga perasaan. Yang kedua, Karena kita bukan orang lain. oke, membutuhkan orang lain. Yang ketiga, Bisa menjaga hubungan dengan orang lain. oke, menjaga hubungan. Tidak ada? Sama. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengapa sih kita harus penting untuk bertutur kata yang sopan dengan sesama kita. Nah, ketika kita mampu menjaga tutur kata kita dengan orang lain, kita akan dilihat sebagai sosok yang berkepribadian yang unggul. Artinya di sini adalah kita memiliki kepribadian yang sangat baik. Lalu begitu pun sebaliknya, jika kita tidak dapat menampilkan tutur kata yang sopan, maka orang akan menilai kita sebagai seorang dengan berperilaku yang buruk. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat dari bertutur kata yang sopan. Manfaat dari bertutur kata yang sopan. Nah, menurut adik-adik, apa saja sih manfaat dari bertutur kata yang sopan dalam kehidupan kita? Kita bisa dihargai oleh orang lain. Oke, dihargai oleh orang lain. Adik? Tidak ada. Adik? Oke, akan dihargai oleh orang lain. Nah, di sini manfaat dari bertutur kata yang sopan adalah kita tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita mampu menggunakan bahasa yang sopan, orang yang sedang berbicara dengan kita rasanya tidak akan tersinggung. Lalu yang kedua, tidak merugikan dan tidak mengganggu ketentraman orang lain. Betul tidak? Betul. Oke. Yang ketiga, tidak membuat orang lain kecewa. Betul kan? Betul. Oke. Yang keempat, mudah dipercayai oleh orang lain. Ketika teman-teman sudah bisa menggunakan bahasa yang sopan santun dengan sesama, maka orang-orang akan bisa mempercayai teman-teman sekalian bahwa kalian adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik. Lalu sejauh ini kita sudah membahas materi. Ada tidak pengalaman teman-teman berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Baik itu manfaat, penting, atau misalnya hal yang pernah teman-teman lakukan dalam hidup teman-teman yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Bisa diceritakan? Ya, silakan adik Berti. Saya berkata kasar itu kita langsung menegur saya, jadi saya senang hari. Oke, jadi itu pengalaman yang kurang baik ya yang pernah adik Dorti. Saya juga ada Bu, dan saya masih ambil lombok taruh di bibir. Oh, berarti itu adalah macam apa? Memang di mulut Iya. ya. Oke. Ya. Dan dapat cuma semua sih karena saya bisa dibuat yang ada ketika langsung sudah punya Aduh, ada saja kamu ya. Mungkin ada yang lain? Oke, tidak ada. Baik, pengalaman dari teman-teman cukup lucu juga ya. Iya. Lalu teman-teman membiasakan diri tidak sih sekarang misalnya jika minta bantuan seseorang, tolong bantu saya, kalau misalnya mau lewat atau misalnya mau tanya seseorang, maaf saya mau tanya, misalnya permisi atau gimana. Teman-teman bisa gunakan itu tidak? Biasa. Contohnya di mana? di kelas ibu dengan teman-teman. Ada di rumah juga ibu Dengan orang orang tua, tua. dengan saudara. Iya, Bu. Dulu kalau saya dengan teman jarang permisi. Terus? Oh, jangan begitu ya, tidak boleh begitu. Jadi kita harus membiasakan dari diri sendiri untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya ketika adik Dorti ingin bertanya kepada dia, maaf, apakah boleh saya ingin bertanya? Terus misalnya atau mau lewat di depan orang lain, sih saya mau lewat atau misalnya tolong bantu saya dulu. Jadi kita harus biasakan diri untuk menggunakan bahasa yang sopan dengan catatan tadi bahwa agar dinilai bahwa kita memiliki kepribadian yang baik. Oke adik-adik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Tetapi ibu di sini mempunyai lembar kerja untuk adik-adik berkaitan dengan layanan kita hari ini. Nah di sini sudah disediakan 5 pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik silakan menjawab saja ya sesuai dengan keadaan adik-adik saat ini. Jadi ini berkaitan dengan layanan bimbingan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya punya Bu.
Ibu satu yang berpoin. Oh, iya. Lagi terima kasih. Sudah ya Bu. Oh, ya. Dicentang Ibu. Iya, dicetak saja. Itu hanya 5 nomor saja ya. Jadi adik-adik silakan memahami apa yang adik-adik rasakan dalam pertemuan kita hari ini. Baik Bu. Tidak Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Belum Ibu. Yang sudah silakan dikumpulkan ya. Yang belum silakan mengerjakan dulu. Terima kasih Bu. Sama. Baik adik-adik, terima kasih untuk partisipasi adik-adik dalam kegiatan bimbingan kita hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati adik-adik. Ibu juga meminta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari ibu untuk materi kita hari ini. Kita masih dalam proses belajar bersama ya adik-adik. Kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Iya, Bu. Tadi adik-adik kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Dan marilah kita juga mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa juga. Pada adik Jenny saya persilakan. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa sukses. Oke. Baik adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik. Bapak bisa dipahami? Bisa. Oke, sekian dan terima kasih.